Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kurang semangat nampaknya, Pak. Bu, kata orang Melayu, terbang jauh si burung balam, terbang sampai ke telun kenas. Kalau ibu-ibu tak semangat menjawab salam, mic-nya nyari masalah ini. Ulangi lagu. Terbang jauh si burung balam, terbangnya sampai ke telun kenas. Kalau ibu-ibu tak semangat menjawab salam, kudoakan angsurannya nggak lunas-lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angsuran kalian banyak. Tahu dia mamanya banyak angsuran. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah jauh dari virus, penyakit dan lain sebagainya. Amin apa lah, Bu? Ngaminkan aja pun payah aku tengok. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Yang punya urusan sulit dimudahkan urusannya. Yang belum naik pangkat, naik pangkatnya. Yang belum ada rezeki banyak, diluaskan rezekinya. Yang punya laki, soleh lakinya. Yang punya bini, soleha bininya. Yang punya anak cucu, keturunannya soleh, soleha. Yang belum nikah, cepat dapat jodoh. Tolong yang ngaminkan yang belum dapat. Pak Fahmi ku tengok semangat kali, amin 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 dalam hati. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia baginda Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam hari ini, kita berharap dan minta kepada Allah kelak di akhirat diakui Rasul kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan. Badan Kenajiran Musalla Al-Alimin, Al-Amilin. Pak Mayor yang tadi sudah menyampaikan motivasi buat kita. Yang tadi ada beberapa hal yang dapat dipetik. Di antaranya Bapak Ibu, yang paling enak aku dengarkan adalah jangan pernah larang anak-anak ribut di musola. Berapa banyak hari ini masjid dimarahi anak-anak masuk ke masjid, Pak Mayor. Ini luar biasa. Aku teringat kata seorang kesatria Islam, penakluk Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. Beliau mengatakan kalau seandainya di masjid, kalau seandainya di musola, kalau seandainya di rumah-rumah ibadah umat Islam, tidak lagi ada anak-anak suaranya kedengaran, tidak lagi ada kebisingan, tidak lagi ada ribut
anak-anak itu, maka disitulah awal kehancuran Islam. Ini luar biasa. Berarti dari kecil anak udah nggak pernah ke masjid lagi. Biar hari ini orang ini ribut, insya Allah besok orang yang makmurkan musola. Cuman kalau aku bercakap kalian ribut, ku giling di karena ku gulung. Tadi Pak Fahmi bilang biar ku tuangkan minum biar cepat, biar agak lama ceramah Ustaz. Bapak itu tak tahu biar agak lama bukan air putih. Enggak ada maksud apa-apa, Bu. Maksud kan tantah kopi kayak, ya kan? Enggak ada maksud apa-apa. Enggak boleh minta-minta ya Pak Mayor. Ustadz itu enggak boleh minta, enggak boleh juga maksa-maksa. Ya cuma ngasih tahu aja, mana tahu lupa. Ya mau lama li mineral, bentar aja habis ini gembong laku. Minum aja nggak ada kuenya. Apa Bu? Oh Bu, enggak ngasih kode Bang, enggak. Aku cuma karena aku tengok dia tanah naik gitu tadi kan. Enggak ada juga. Ini minumannya berpreman nih Pak. Berani datang sendiri, nggak bawa kawan. Biasanya ada kawannya. Orang tuh ngunyah-ngunyah, aku nggak ada. Sakit kali jadi Ustadz sekarang. Udah COVID datang nggak siap-siap. Kue nggak datang-datang. Bercanda nih Pak, bercanda. Ece-ecenya, aku suka bercanda. Kopinya agak kental aja buat Pak. Kemudian salam ta'zimku orang-orang tuaku, Bapak Ibu, jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang di luar maupun yang dalam. Apa kabar Ibu Bapak, sehat? Alhamdulillah. Yuk cerita Isra Mi'raj. Berangkat dari Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita tadi. Ini qorinya luar biasa. Makanya begitu nengok wajah qorinya baca Quran, aku tengok balik fotoku. Fotonya yang begitu luar biasa dengan senyuman sembringah, dengan duduknya di sini mantap ganteng. Tengok kemari aslinya. La ilaha illallah. Ini foto penghinaan nih Pak. Pencemaran wajah baru ini. Buat nama baik. Gak sesuai kan Bu dengan fotonya. Ini foto waktu usia 17 tahun. Sekarang masih 18,5 lah. Sisanya. Biar senang kalian. Ada makan, lanjut aja mau makan. Yang mau makan, tak ada kue kan? Makan aja. Gak usah nunggu aku. Udah makan. Yang mau minum silakan. Oh usah pala repot-repot, dengarkan sersan serius tapi santai, sambil ngomong sambil cakap, insya Allah kita paskan aja jam, nggak usah lama-lama. Ini jam 9 kan Pak, baru jam 9 kita paskan aja lah, jam 12 siap ya. Tahan Ibu, tahan. Yalah rumah di sini tahan lah. Aku pulang, kan langsung dipesan, nggak usah gitu lah Pak. Oh enggak, yang pikir pesan orang tuh. Bapak Ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi qori kita membacakan ayat Al-Qur'an tentang Isra, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surah Bani Israil juz 15 ayat 1 ini ayat-ayat populer. Kapanpun Isra Mi'raj, dimanapun Isra Mi'raj, ini ayat nggak pernah tinggal. Karena ini ayat menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra dalam arti bahasa artinya berjalan di waktu malam. Bu. Isra menurut bahasa artinya berjalan di waktu malam. Jadi kalau ada anak-anak remaja musalla al-amilin jalan-jalan tengah malam, berarti dia sedang Isra. Ada laki bini berantem di rumah. Berantem. Lakinya ngusir, pergi kau dari rumahku nih. Diambil buntilan, dibungkus pakaian, jalan-jalan di waktu malam, berarti istri lagi diusir suami, sama dengan Isra. Jumpa sama tetangga, anggota wirid, manakah Isra? Menurut bahasa. Tapi kalau menurut Al-Quran, Isra artinya perjalanan yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh satu makhluk yang paling luar biasa, menjalankan perjalanan yang jauh luar biasa.
Jauh luar biasa, waktunya singkat, sesingkat-singkatnya. Ini Isra. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini Isra. Bu. Isra. Perjalanan Nabi Isra dari Mekah Palestina. Ini Isra. Isra. Bu. Isra. Isra, Pak. Isra. Ya, jalan malam. Bukan lari malam, itu jogging, membakar kalori. Tapi kalau Mi'raj, Isra perjalanan dari Mekah ke Palestina, Mi'raj artinya naik. Ini dua kata yang berbeda, cuman disatukan tak bisa dipisah. Isra berjalan, kemudian Mi'rajnya naik. Dari mana? Tuh, finish Rasulullah dari Isra, Palestina. Habis Palestina, naik langit pertama. Rupanya Bapak Ibu, di Palestina itu ada sebuah batu. Kata peneliti, sebuah batu yang batu itu agak besar, mengambang. Tidak ada tali di atas, tak ada tongkat di bawah. Mengambang. Dan itulah pijaan kaki Rasulullah. Start dari Aqsa menuju langit pertama. Dari Mekah Palestina yang dikatakan Isra jaraknya 500 km. Mohon maaf aku kalau kurang karena belum pernah aku ukur langsung. Kalau aku ukur langsung kan nggak ada kerjaan namanya itu pergi umroh dari Mekah. Mana Pak ngukur? Ngukur apa? Ngukur jalan. Dari mana Pak? Mekah Aqsa. Orang bilang, wah ini kok bisa umroh, kata orang tuh. Sambil gini-gini tangannya ke kening. Kok bisa umroh katanya pula. Kan macam orang gila kerjaan dari Mekah ke Palestina ngukur pakai meteran pula. Tapi ketika Aqsa naik ke langit pertama, jarak bukan 500 km. Melainkan 500 tahun perjalanan. Ini dahsyat Pak. Perjalanan Isra Mi'raj yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran tadi. Subhanalladzi, pakai kalimat subhana, menunjukkan ini peristiwa sangat dahsyat. Saking kan dahsyatnya Allah meletakkan kalimat subhana. Berapa banyak kita dapatkan Bapak Ibu dalam Al-Quran, banyak cerita-cerita masa lampau yang dahsyat, tapi tidak menggunakan kalimat subhana loh. Contoh, peristiwa lahir atau terciptanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ini dahsyat Pak, tak ada sampai sekarang kejadian. Nabi Adam Allah ciptakan, ayah tak ada, mama enggak ada. Ini luar biasa. Saking kan dahsyat, walaupun dahsyat, Allah tidak menjelaskan kedahsyatan itu menggunakan kalimat subhana. Lain cerita si Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa lahir, ayah enggak ada, mamanya yang ada. Dahsyat enggak? Dahsyat. Cuman belakangan ini banyak yang ngikut. Banyak yang ikut-ikut Nabi Isa. Tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran menggunakan kalimat subhana. Kenapa pakai subhana? Ini dahsyat Bu. Bu. Hei. Bu. Nah, betul lah kata Al-Fatih. Jadi betul nih. Kenapa pakai subhana? Menjelaskan kepada kita dahsyatnya peristiwa agung Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dari Mekah ke Palestina jarak 500 km. Kemudian naik langit pertama 500 tahun perjalanan jaraknya. Naik langit kedua 500 tahun perjalanan. Naik langit ketiga 500 tahun perjalanan. Sampai langit ketujuh 500 tahun perjalanan. 7 tingkat langit dikali 500 tahun perjalanan, 3.500 tahun perjalanan Bapak Ibu. Belum sampai di situ, kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad jalan-jalan ke surga Pak. Rasul dan nengok cuplikan surga. Tamsilan contoh surga, Rasul dan nengok. Begitu masuk, langsung keluar. Kemudian Allah bertanya sama Rasul,
Ya Muhammad, kenapa nengok surga langsung keluar? Kan enak. Kata Rasulullah, ya Rob, aku tahu indah, enak, nikmatnya surga. Kenapa aku keluar? Aku tak mau masuk dalam surga sebelum ada jaminan umatku yang ada di Gaperta masuk surga. Apa itu? La ilaha illallah. Bercandanya aku cece ini. La ilaha illallah. Bisa belak kopi lama nyampe ya? Nih. Bu. Nih. Sampai di surga, Jibril membawa Nabi Muhammad jalan-jalan nengok cuplikan neraka. Rupanya Allah udah contohkan bahwa neraka itu sangat dahsyat kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya setetes api neraka campak ke dunia ini, seluruh dunia akan hangus. Setetes, Pak. Apa yang ditengok Rasul dalam neraka? Ini enaknya, Bu. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekelilingnya untuk kami tunjukkan contoh-contoh, kata Allah. Bukti kebesaran Allah. Di dalam neraka Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad ada kejadian yang dahsyat. Ini kejadian bisa kita ambil pelajaran sampai kita pulang ke rumah. Untuk emak-emak, anak-anak gadis, dan untuk ayah-ayah. Apa yang ditengok Nabi ketika nengok neraka? Ibu, Nabi nengok ada seorang perempuan yang rambut panjang, rambutnya ditarik ke atas. Udah. Kemudian dalam keadaan tanpa busana. Di bawah ada api neraka yang menyambar. Sambil menyambuk-nyambuk, dicambuk-cambuk pakai cemeti yang sangat dahsyat itu malaikat. Hidungnya dibalik. Kuping kanan masuk tembus sampai ke kuping kiri. Mata. Bilang terbuka atau apa namanya? Mata terbelalak. Lidahnya ditarik. Dimasukkan bara api yang panas dari mulutnya tembus sampai ke duburnya. Berlinang air mata Rasulullah sambil bertanya, ya Jibril. Ya Rasul. Kenapa dia seperti itu ya Jibril? Kenapa siksaannya sakit kali? Kenapa dahsyat kali siksaannya Jibril? Emang dia lakuin apa? Kata Jibril, Bapak Ibu, terus emak-emak. Mak. Oi mak. Nih. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, kenapa itu perempuan disiksa? Kenapa rambutnya ditarik ke atas ya Rasul? Karena waktu dia berada di dunia, betul-betul dia nggak pernah peduli dengan jilbabnya. Dia selalu bukakan auratnya ya Rasulullah di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya. Dia buka jilbabnya. Bahkan di luar memang pakai jilbab. Tapi di handphone buka jilbab. Betul. Sekarang nih banyak. Apalagi masuk aplikasi Yahudi. Yang masuk ke dalam agama kita. Yang hari ini anak-anak kita cenderung kepadanya. Apa itu? Aplikasi paling terbodoh di dunia. Buka di Play Store, aplikasi terbodoh di dunia. Yang keluar, TikTok. Hati-hati yang bermain TikTok. Boleh Ustaz kami buka jilbab main video pakai handphone, silakan. Boleh kami foto buka aurat Ustaz, silakan. Tapi jangan diposting. Simpan di handphone. Untuk kenangan silahkan, mau dipajang di dinding kamar silahkan. Tapi hati-hati kalau ada laki-laki yang bukan muhrim memandang sehingga menimbulkan syahwat, mengalir dosanya kepada yang punya badan. Pak, Pak, mohon maaf, jangan sibuk menjaga negara kalau keluarga nggak kita jaga dari neraka.
Kalau mengurus negara siap, semua siap. Berjuang perang oke. Karena mentalnya sudah mantap, dilatih dengan apa yang dibilang Pak Mayor tadi. Semua disekolahkan, mentalnya baja, kemanapun perang oke. Ke hutan siap, ke Papua mundur, kemanapun siap. Tapi kenapa hari ini orang siap menghadapi dunia? Anak bininya neraka ditempatkan. Pak, ada anak gadis yang perempuan. Kalau mereka buka jilbab, buka aurat, hati-hati, bukan cuma mereka masuk neraka loh. Ibu buka aurat, ibu buka jilbab, nampak laki-laki yang bukan muhrim baik dalam keadaan dunia nyata maupun di dunia maya, bukan cuma ibu yang masuk neraka. Nih anak-anak gadis, bukan cuma dirimu yang masuk neraka, ada laki-laki yang lain yang akan masuk neraka akibat perbuatan. Anak gadis yang buka aurat, ayah kandungnya ikut masuk neraka walaupun ayahnya ketua BKM musola. Anak gadis yang buka aurat, selain ayah kandungnya yang masuk neraka, abang kandungnya pun masuk neraka. Adik kandungnya masuk neraka yang laki-laki. Kalau sudah punya suami, suaminya pun masuk neraka walaupun ustaz suaminya, Bu. Ini nampak Nabi di neraka, Pak. Terus kenapa badannya dicambui ya Jibril? Karena badannya selalu ditunjukkan sama orang-orang yang bukan muhrim. Pakaiannya panjang, jilbabnya panjang tapi tiktokan. Kita larang anak supaya jangan maksiat, tapi kita ajarkan anak TikTok kan dari mulai kecil. Apa enggak gila TikTok sampai besar? Kalau main handphone, main game sewajarnya. Berapa banyak hari ini kita tengok Bapak Ibu ada anak-anak belum lagi besar udah gila gini tangannya, Pak. Handphonenya enggak ada gini aja tangannya. Kenapa? Dari kecil diajarkan main game handphone. Ini Pak. Kasihan loh. Bahkan baru kita dapat kabar di daerah Pulau Jawa ada anak usia kelas 6 SD udah punya utang 200 juta. Kau lah gila. Aku gila. Aku nyampaikan yang betul, kau bilang aku gila. Bercanda bro, bercanda. Nanti kalian duakan pula, aku kalian kembar kan? Dua pula. Kenapa bisa punya utang 200 juta kelas 6 SD? Karena handphone nggak pernah dipantau orang tuanya. Dia main game online melalui handphonenya. Datang orang yang berwenang menuntut sama orang tuanya. Orang tuanya bingung. Mereka sibuk dengan kerja. Tiba-tiba punya utang 200 juta anaknya. Bayangkan Pak. Anak usia kelas 6 SD udah punya utang 200 juta. Mana kalau udah dewasa dia apa enggak miliaran utang kerjaannya. Utang aja macam apalah kan, macam yang di sana tuh Pak. Macam siap utang aja kerjaan. Macam siap mau utang aja kerjaannya. Sampai yang kita dengar yang di sana-sana tuh Pak, karena banyak utang, uang zakat mau diambil, uang haji mau diambil. Bahkan ku dengar hari ini seluruh BKM masjid akan dikumpulkan, uang kas negara, uang kas masjid harus store ke negara. Untuk apa? Mencicil utang. Ini yang ku dengar isu yang berkembang. Jaga dan pantau anak-anak kita. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi, bahwa perjalanan Rasulullah itu dilakukan oleh 3 makhluk. Ini jarang orang nyampaikan. Dilakukan oleh 3 makhluk yang berbeda. Baik beda fisik, watak, karakter, maupun proses penciptaannya. Makhluk yang pertama, Ibu, Allah ciptakan kepadanya akal, Allah berikan nafsu. Lengkap. Punya akal, punya nafsu. Manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat bi'abdihi. Bi'abdihi ini kepada Nabi Muhammad satu-satunya hamba yang diakui oleh Allah sebagai hamba di dalam Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya
Karena lengkapnya inilah yang harus kita pikirkan. Punya akal, punya nafsu. Kalau ada manusia mengutamakan akalnya ketimbang nafsunya, dia akan menjadi raja di atas segalanya. Lebih tinggi nilainya di hadapan malaikat. Tapi kalau ada orang yang lebih mengutamakan nafsunya ketimbang akalnya, maka dia lebih hina ketimbang binatang. Jadi manusia itu lengkap, Pak. Punya akal, punya nafsu. Kalau ada manusia pernah buat salah, wajar karena punya nafsu. Ini hikmahnya dikasih Allah. Kenapa bisa terjadi perjalanan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu Bapak Ibu lagi sedih, lagi gegana, gelisah, galau, merana. Kenapa merana, Ustaz? Karena ada orang yang paling Rasul cintai meninggal dunia. Satu di antaranya kekasih hati Khadijatul Kubra, istri Rasul yang paling tercinta. Ibu Rasulullah itu tak pernah poligami sama yang lain sebelum Khadijah meninggal. Rasul adalah tipe laki-laki setia. Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah. Kenapa bisa cinta? Karena Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Sehingga di rumah itu romantika cinta terus dilaksanakan, makin tingkat cinta dan sayang. Manggil pasangan kata Nabi dengan panggilan yang dia senangi. Ini untuk lebih kuat cinta itu, Pak. Nabi manggil istrinya, ya Khumairah, duhai istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Nih istri Nabi, Pak. Lalu lah ada bapak wirid, aku ceramah, bapak tuh nyaut, Pak. Itu kan istri Nabi, Ustaz, pipinya betul putih kemerah-merahan. Kalau biniku hitam kebiru-biruan, Ustaz. Jadi aku harus manggil lebam gitu, Ustaz. Syukur agak ada biru-birunya, Ustaz. Kenapa, Pak? Aku hitam terus. Berarti aku harus manggil Hajarul Aswad gitu. Hajar batu, Aswad hitam. Woi orang hitam. Enggak. Boleh bohong sama istri, Pak, untuk menyenangkan hatinya. Nih Rasulullah nih. Rasul manggil istrinya dengan panggilan ya Khumairah. Ibu, bapak, jangan cuma waktu pacaran panggilan sayang-sayang. Udah punya anak enggak ada. Kalau dulu jangan tanya sayang. Ayang bebek, la ilaha illallah. Jijik pula kan dengarnya. Ayang bebek, hani bani sweetie, intan payung. Begitu pacaran pergi kondangan, rupanya terpeleset di kamar mandi. Itu kamar mandi dimaki-maki, Bu, nggak habis-habis. Nggak ada otak kau kamar mandi, bisa pula kau licin kali. Jatuh dia langsung. Tanya kaki apa yang sakit, Dek? Yang sakit, Dek. Udah nikah, punya anak 2, jatuh kamar mandi. Mana yang mata kau? Nggak kau tengok belum di kamar mandi, nggak kau cuci. Berkurang kasih sayang. Nabi ngajarkan harus banyak-banyak kasih sayang. Paling tidak pertama dengan panggilan. Kalau laki sering senang dipanggil pesek, panggil, Bu. Kebetulan dia pesek, ya kan? Pendek, jelek, tonggek, hidup pula. Boleh dipanggil pesek, Ustadz. Kalau suami senang dengan panggilan itu, panggil, Pak. Kata Nabi, panggillah pasanganmu dengan panggilan yang disenangi. Mana depan cung. Lah kan. Ya, Bu. Romantika cinta apa lagi yang dibangun oleh Rasulullah dalam rumah tangganya? Suatu ketika Bapak Ibu, Khadijah kan punya harta yang banyak. 2,2/3 harta di kota Mekah Khadijah punya tuh. Nikah sama Rasul, harta habis, bangkrut hanya untuk perjalanan dakwah. Maka peran aktif wanita untuk agama luar biasa dasarnya. Yang banyak dalam agama pun emak-emak ya Pak Mayor. Wirid akbar yang banyak emak-emak. Malam inilah yang banyak emak-emak. Yang suka jengukin orang sakit yang banyak emak-emak. Pergi kondangan yang suka emak-emak. Dalam neraka yang banyak
Di surga pun banyak juga, Bu. Di surga banyak, di neraka pun banyak. Ini peran aktif perempuan untuk agama. Khadijah udah membuktikan bahwa harta Khadijah habis terkuras hanya untuk perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad. Suatu ketika Bapak Ibu, harta udah habis, emas udah habis, intan berlian mutiara udah pun habis, uang di ATM udah nggak ada lagi yang bisa dijuali. Suatu ketika Khadijah duduk di teras rumah. Pas lagi duduk-duduk di teras rumah sambil makan donat, risol sama apa ini? Nah itulah ditambah dengan secangkir kopi ya Bu. Khadijah Pak, Khadijah. Nggak ada maksud apa-apa Khadijah. Ini kan cerita nih, cerita. Begitu duduk-duduk Khadijah, anaknya lewat mau masuk ke rumah. Apa kata Khadijah sama anaknya? Nak, iya mak. Coba kau tengok ayah kau ngapain, membilangkan Rasulullah. Ayah ngapain? Ntar kalau ayah lagi duduk santai, minta tolong mama sama kau nak, sampaikan sama ayah, mama agak kedinginan, mama mau minjam sorban yang dipakai ayah kau dijadikan selimut. Nih, Khadijah banyak harta, habis hartanya untuk Nabi, tapi tak pernah minta sekalipun sama Nabi. Awak belum buat korban banyak-banyak, minta aja kerjaannya. Disampaikan sama Rasulullah, Rasul bilang, iya nak. Rasul jalan perlahan sambil buka sorban Rasulullah. Khadijah menghadap keluar, Rasul datang bawa sorban yang lebar yang panjang, langsung dipelukkan Khadijah dari belakang. Ini romantis nih Bu. Kok ada musik sarlukan masa itu nyanyi tuh. Hehehehehe, la 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 la, yang nyanyi tetangga. Kan nggak mungkin Rasul. Ada aja orang nih. Begitu udah diselimutkan Khadijah dari belakang, Khadijah duduk Bu. Rasul datang berpangku, kepala Rasul golek di pangkuan Khadijah. Ya Allah, kalau orang Jawa bilang so sweet. So sweet, so sweet. Dalam keadaan memejamkan mata, Rasulullah ditatap dalam oleh Khadijah. Dalam hati Khadijah bercakap, ya Rasulullah, wahai suamiku. Ini contoh, terbayang. Wahai Rasulullah suamiku, polos nian wajahmu. Tapi kenapa banyak orang yang benci kepadamu ya Rasul? Ditatapnya lagi, ya Rasulullah. Ku tengok wajahmu polos, kau orang yang jujur. Tapi kenapa orang banyak menghinamu ya Rasul? Tak berapa lama bercakap dalam hati Khadijah, air mata pun menetes jatuh ke pipi Rasulullah. Terbuka mata Rasul, nengok wajah Khadijah berhilang kain air mata. Rasul ngambil tangannya, dihelahnya ini air mata Khadijah sambil cakap, ayang bebek napa? Rasul kok merinding pula lah dia. Rasul bilang ayang bebek, dia pula yang merinding. Macam enggak dia aja manggil nyonya-nyonya. Kan? Apa kata Khadijah? Ya Rasulullah, mohon maafkan aku. Kenapa yang? Ya Rasul, hartaku udah habis, nggak ada lagi harta untuk bisa membantu dakwahmu ya Rasul. Maafkan aku udah miskin. Apa jawab Rasul? Nggak ada apa-apa, kita berjuang sama-sama. Tapi ingat ya Rasulullah, kalau seandainya memang hartaku habis terkuras, emas, intan, berlian, mutiaraku udah nggak punya, tapi ya Rasulullah, aku masih bisa berjuang untuk dakwahmu. Kalau seandainya kau ingin berdakwah ya Rasul, kalau kau ingin memperjuangkan agama Islam ini melewati sebuah jembatan, jembatan itu putus ya Rasulullah, aku rela badanku menjadi titiannya ya Rasulullah. Ini luar biasa romantisnya cinta Rasul sama Khadijah. Kalau cinta-cinta sekarang kan lain. Lautan ku seberangi, gunung akan ku daki, masjid sebelah rumah nggak pernah singgah. La ilaha illallah, kan sama dengan bohong. Ya Bu, ya Bu. Nih, orang yang dia cintai, Rasul cintai itu Khadijah, meninggal Pak. Rasul sedih. Rupanya karena kesedihan itulah Allah ingin menghibur Rasulullah dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Ibu punya anak. Anak ini main-main sama kawannya.
tiba main-main, dijemput mamanya itu anak. Tengah jalan dekat rumah di kompleknya ada yang jual es krim. Anak ini minta belikan es krim. Begitu udah dibelikan, sedangkan anak ibu nggak dibelikan si kawan tuh. Emang nggak punya duit atau emang pau. Sampai hati lah dia nengok anak awal sendirian nggak makan. Walaupun nggak ada apa-apa dikasih bagi-bagi kan enak. Apa yang terjadi? Anak itu nangis karena diangek-angek kan. Tahu ibu diangek-angek kan? Hah? Tahu? Ini bahasa keren nih loh. Keren kali pun sampai banyak yang nggak tahu. Apa kata anak tetangga itu? Aku makan es krim. Kau nggak ada, nggak ada. Ini anak ibu pulang ke rumah nangis minta duit, minta belikan es krim. Rupanya tukang es krim udah pergi. Apa kata ibu? Ya udah, nggak usah lah, besok ya. Besok kita ke Kelpol. Ya kan? Besok kita ke Kelpol, besok mama belikan es krim. Jalan-jalan naik naik rumah yang turun naik itu. Apa rumah yang turun naik itu? Nah, eskalator. Senang anaknya, senang. Besoknya pergi ke Kelpol. Ustaz nggak bisa bilang Carrefour. Ini kan contoh. Sampai di Kelpol, naik lift, naik eskalator. Begitu udah naik lift, udah naik kalkulator. Eskalator. Udah turun naik. Mamanya bilang, nak jadi beli es krim. Gak jadi mak. Saking kan senangnya hati anak, es krim yang kecil gak mau dia beli. Pulang ke rumah, dia jumpa sama kawannya yang semalam. Tadi aku naik Kelpol. Tadi kami ke Kelpol, naik lift, eskalator. Dibilangnya pula sama kawannya. Kenapa dia dihibur naik ke Carrefour? Karena dia lagi sedih, dihina, dihujat, diejek-ejek orang. Kenapa Nabi dibawa jalan-jalan Isra Mi'raj? Karena luar biasa dahsyat hinaan orang kafir masa itu Bapak. Perjalanan pun dilaksanakan di malam hari, Laila. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Mekah ke Palestina perjalanan itu dimulai. Kemudian naik ke langit ke-7, kemudian singgah ke surga, singgah ke neraka, kemudian ke Mustawa, ke Rafrafil Akhdar, kemudian berlabuh di Sidratil Muntaha. Ketika berlabuh di Sidratil Muntaha, dalam kitab Semalam Bersama Jibril, Sidratil Muntaha adalah sebuah taman yang indah disiapkan Allah untuk menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak berapa lama Rasul pun duduk. Pas pada saat itu duduk tahiyat awal, Rasul mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul mengucap salam sama Allah. Itu jawaban Allah kepada Nabi, Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah ngasih salam sama Nabi. Apa kata Nabi sama Allah? At-tahiyatul mubarakatul salawatut tayyibatu lillah. Salam penghormatan, keselamatan, bla bla panjang pujian Nabi untuk Allah. Kemudian Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi lagi menjawab, Assalamu alayna, bukan assalamu alaihi, tapi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Makanya itu jadi rukun sholat, Pak. Tak baca itu batal sembahyang. Bahkan kesalahan baca itu sembahyang pun batal karena rukun. Kalau ada mama membaca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, sholatnya batal. Kenapa? Bukan at-tahiyatul, at-tahiyatul. Sama dengan baca Fatihah, Bu. Baca Fatihah kadang kita asal-asalan aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu pakai tasdid ianya. Kebanyakan kita nggak pakai tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada matahari kami menyembah, pada matahari kami minta tolong. Jadi rukun tahiyat itu salam hormat Nabi kepada Allah menjadi rukun. Selesai dari Sidratil Muntaha sampai perjalanan terus lagi pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan pulang terhambat dengan dialog sama Nabi Musa berada di langit lantiana. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, apa yang dikasih Allah untuk oleh-oleh dibawa pulang? Kata Nabi, perintah salat 50 waktu. Awal mulanya sholat kita ini 50 waktu menurut sejarah. Kata Nabi Musa, ya Rasul, naik lagi minta sama Allah, kurangi. Gak sanggup umatmu itu, aku udah kurasakan. Minta aja dikit, kurang 5 jadi 45, naik lagi kurang 5, naik lagi kurang 5, terakhir sampai 5 waktu sholat. Ini tujuan Rasul. Allah ingin memuliakan perintah sholat, Pak. Haji cukup dengan firman, umrah cukup dengan Al-Quran, puasa dikasihkan ayatnya, zakat diantar firman Allah dari Al-Qurannya. Tapi sholat belum dikirimkan firman Allah, disuruh jemput dulu perintahnya. Saking kan mulia perintah sholat. Ini dilakukan oleh seorang makhluk yang punya akal dan punya nafsu, yaitu manusia. Makhluk yang kedua, dikasih Allah akal tapi tak dikasih nafsu. Nah, itu yang punya nafsu tak berakal, binatang. Yang kedua punya akal tapi tak bernafsu, malah malaikat. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah ingkar, Pak. Tak pernah ingkar sama Allah, selalu patuh. Sami'na wa ata'na. Jibril, siap ya Rob. Nah, pergi ke surga, jemput buruk, perintahkan untuk menjemput di dunia, bawa Nabi Muhammad jalan-jalan hiburan. Berangkat, siap. 86, berangkat Jibril. Jibril berangkat. Ini Jibril patuh. Pak, malaikat itu ibu, ada yang berdiri sampai kiamat. Ada yang duduk tahiyat sampai kiamat. Ada yang sujud sampai kiamat. Ada yang apapun disuruh sebelum datang perintah selanjutnya. Ini malaikat tak pernah ingkar. Macam TNI lah Pak. Begitu kita bilang. Kalau nggak ada perintah nggak bisa. Cuman malaikat patuhnya sama Allah. Tidak ada patuh sama yang lain. Ini malaikat luar biasa. Sujud sampai diperintahkan lagi. Kalau awak kan beda kok. Kalau sholat, jangan sempat sujud langsung bangkit. Apalagi kalau udah hari Minggu mau kondangan 5 titik. Sholatnya la ilaha illallah. Jam 2 udah jam tengah 3. Mau ke Mencirim. Sore udah agak macet. Sholatnya amburadul. Allahu Akbar. Masih khusyuk. Allahu Akbar. Habis layangnya nanti. Jam berapa nih? Sami Allahu liman hamidah. Makan telur aja lah. Telur rebus. Kasih cabai, lambat. Allahu Akbar. Sop udah habis ini kok tengok. Nah kemana-mana. Pikir apa lagi kalau mak-mak pulang dari belanja. Sholat zuhur langsung. Pesanku mak-mak kalau belanja, letakkan di tempat yang baik belanjaan itu sehingga tidak mengganggu sholat. Banyak orang gara-gara belanjaan sholatnya kacau. Allahu Akbar. Terpikir ya ikan tadi ku letak di mana pula ini. Fatihah tak mana-mana nih Bu. Masuk ruku, Allahu Akbar, meong kata kucing di belakang. Hancur, datang pula si manis. Si manis nama kucingnya. Sami Allahu liman hamidah. Jatuh pula sendok. Habis. Gak makan hari ini. Allahu Akbar. Gak siap-siap sholat. Kenapa? Karena mengganggu kehusukan. Itu juga salah satu mengganggu kehusukan. Bu, malaikat punya akal tak punya nafsu.
Kalau malaikat sujud sampai kiamat, kalau kita kalau bisa agak lama kan sujudnya. Itu pesan Pak Mayor, Pak BKM tadi. Cuman supaya sukses dalam keadaan sujud, doa mustajab loh. Minta sama Allah apa yang diminta, silakan, kabul itu doa. Kenapa? Ketika kita sujud direndahkan, ini kepala adalah simbol kebesaran. Ketika disujudkan merasa kita yang paling rendah, yang paling hina kepada Allah yang maha besar dan yang maha tinggi. Ketika sudah seperti itu, hilang ujub, hilang sum'ah, hilang sombong, Allah kasih. Cuman penyakit kita jarang mau lama sujud. Cepat kali kalau mau sholat. Allah Akbar. Tengoklah terawih, Pak. Terawih. Oh, terawih. Wih, terawih. Sini terawih berapa rakaat? 11 rakaat aja pun kadang banyak yang ngeluh. Tahu lah mama. Mama ini memang pejuang terawih, tapi sebelum terawih nanya dulu, imamnya siapa? Siapa imam kita? Ustadz Umar Ali Hasibuan, Batubara. Ustadz Umar Ali. Kenapa kak? Payah. Payah kenapa kak? Tengoklah Isra Mi'raj semalam. 3-4 ayat ini bacanya 25 menit. Bayangkan Bu, kalau 11 rakaat ini mana masih lumayan. 23 rakaat yang paling kacau. Kejadian di kampung kami, Bu. Ini sering ku sampaikan di mana-mana. Karena banyak kejadian di masyarakat. Di kampung kami, sholat tarawih 23 rakaat tambah witir, itu 30 menit tembus. Tembus, Pak. Kenapa aku bilang tembus? Karena Fatihahnya aja pun 1 napas. Stop. Kami ngambil wudhu enggak 3 kali lagi. Tanya sama kawan, siapa imam? Stempel. Tahu Bapak stempel? Bapak tahu lah. Stempel itu alat transportasi tercepat di laut, di air. Namanya stempel. Kau pun marah-marah aja. Gitu stempel. Cepat kan? Cepat. Begitu dengar waktu imam, wudhu enggak 3 kali lagi, sekali aja. Karena baca Fatihahnya aja 1 napas, apalagi ayat, Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takatsur tadutun maqabir kalla subhanallahi tsumma kalla subhanallahi kalla ta'lamuna ilmal yaqin tarawun jahim tsumma tarawna 'ala laka tsumma saluna yawmain 'alin na'im. Allahu Akbar. Bacaan ruku kan subhanarabbil azim itu enggak habis tuh. Allahu Akbar. Sami Allah hamidah Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Datang Bilal macam kemasukan setan. Subhanakal ma'budul majid. Itu tabada. Datang jamaah menjawab salam macam orang baru bangun tidur. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina hazrana maulana Muhammad. Entah apa yang disebutkan. Allah alih. Kadang sengaja dekatkan ke mic. Alih. La ilaha illallah. Ada kayak gitu enggak? Ada. Terakhir alhamdulillah Bapak Ibu. Kalau itu terjadi di mushola Amilin, alhamdulillah lah. Datang Kak Siti sama Kak PA. Kak Siti sama Kak PA datangi rumah Bu Lili. Oh Bu, antaran kami rumah Pak BKM. Loh, dia entah ke Riau, ke Kampar enggak? Oh belum bentang, tadi nampak aku Bu, masih ada di rumah. Oh berarti dia belum berangkat dinas, ayo belum. Yalah ke rumahnya kita. Pigilah Kak PA sama Kak Siti jalan-jalan ke rumah Pak Mayor. Mendatangi, minta izin, minta tolong, mau cerita curhat-curhat lah ceritanya. Begitu cerita-cerita, pelan nenek itu datang. Nenek pulang.
Begitu nenek itu datang pakai seragam mirip, sambil pakai ikannya sedikit jalan songkok sedikit. Songkok nenek itu. Nah, Allah ilah pelan sambil nunduk. Datang, duduk, Bu, Assalamualaikum, salam, duduk. Ya, duduk. Nek, buatkan kopi, kata Pak Bis, istri Pak Mayor. Duduk, datang. Begitu duduk, Bu, apa kata nenek itu? Begininya Pak, minta izin kami. Apa, Bu? Cakaplah. Ada yang mau kami sampaikan cerita tentang Musholla Amilin. Kenapa? Ceritakan aja, apapun yang akan jadi masalah kita respon. Demi kemakmuran musholla untuk Ramadan ini. Iya Pak BKM. Tengok Pak BKM. Baru seminggu puasa. Betul. Baru 7 hari kami tarawih. Betul. Cuman dah 7 tulang nenek patah gara-gara imam. Kenapa gitu, Nek? Nggak tahu Pak BKM. Pak BKM kan di luar aja kerjaannya. Nggak pernah kemarin nengok-nengok kami. Iyalah mungkin di kampar sana enak imamnya. Pak BKM nggak tahu Pak BKM. Kenapa Bu? Kau tengok lah, kau tengok tanya Siti, kan Ti, kau ngaku kau Ti, ngaku. Iya Nek katanya pula. Tak tahu sak. Pas naik rakaat kedua yang buat aku pening Pak BKM. Kenapa Bu? Begitu naik rakaat kedua Allah berat. Retak sebiji itu uratku. Malam besok satu lagi. 7 malam 7 tulangku udah selesai. Minta tolong gantilah imamnya itu. Digantilah imam. Diteleponlah Ustaz Umar Ali. Ditelepon Ustaz Umar Ali. Taulah ibu bacaan Ustaz Umar Ali tadi yang begitu luar biasa. 4 ayat 20 menit. Bayangkan dibawa kayak gitu langgamnya 23 rakaat. Kejadian Pak, malam ke-8 tuh datanglah Kak Siti lagi sama Kak PA. Oh Kak, kenapa? Yuk cepat ke musola. Kenapa? Udah ganti imamnya, udah ganti. Ini kan usulan kita. Berarti luar biasa BKM dengarkan usulan kita. Ayolah Kak, Kak nggak makan bubur dulu Kak. Nanti aja habis terawih makan bubur. Berangkat orang tuh. Santai, semangat. Saking kan senangnya karena imam udah berganti. Dia nggak tahu imamnya siapa. Sulaiman pula. Salatu tarawih rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Bangkitlah orang. Sob, lurus dan rapatkan. Kak Siti sama Kak PA udah senang bangkit duluan. Bangkit kau, bangkit, kata kakak itu. Udah mau sholat nih bangkit kau. Rupanya nggak tahu orang tuh cara baca Ustaz Umar Ali. Tarik napasnya aja 3 kilo. Yang satu cakap, kok belum takbir? Ustaz Umar Ali narik takbir. Tarik takbirnya Pak, kurasa dari sini sampai ke Mencirim sampai kita. Allahu Akbar. Kak PA bercakap dalam hati, nggak enak perasaanku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kok Kak Siti sama Kak Lili colek-colekan? Colek juga. Datang Pak Mayor pas di belakang imam bercakap dalam hati, bukan ini maksudku Ustaz, bukan ini. Kok Ustaz gitu sih? Yang paling enak anak-anak remaja nih Pak, disenderkannya ke tiang tuh, lantak kau lah, jam berapa pun jadi. Begitu selesai, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jam 3:15. Bangkitlah Kak PA sama kakak tadi. Biasanya orang tuh sholat kalau bangkit kan biasanya kalaupun yang normal nih Bu, yang normal bangkit kepala dulu nih.
Allahu Akbar. Wawak itu kan udah agak encok 7 hari dah pinggangnya. Jadi agak mereng. Allahu Akbar. Cuman karena ditambah 23 rakaat sampai jam 3 malam, bangkitnya pun dah lain. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini udah cekopal Allah ini bu, udah jam 3 mau pulang. Ditunjangnya nggak sempat lagi megang-megang orang, ditunjangnya lah kasih ti. Kau pulang ti. Aku nggak pulang lah kak, nggak sanggup aku lagi pulang. Nunggu subuh aja lah aku sini kak sekalian sahur. Karena aku udah nggak PKM nyiapkan sahur, kata kakak tuh pulang. Kakak pulang luar nih ti. Iya kak, hati-hati kakak. Hati-hati kenapa ti? Kau nggak usah, kau nggak ada kakek. Kenapa kak? Kau bilang apa? Bilang hati-hati apa? Nggak ada kak. Cuma kan aku tengok semalam ada anak remaja musola itu nampaknya pocong. Kau nggak usah gitu ti, nggak bisa gitu ti. Cuman aku lari, nggak usah gitu ti. Datang satu gak jenap. Ayo kak pulang sama aku, kita gigit nanti pocong tuh. Gigi orang tuh. Awalnya rumah nggak jauh-jauh kali pak. Jarak 2 menit 3 menit nyampe. Cuman karena pinggang encok setengah jam nyampe rumah. Jumpa tiang berhenti. Allah Akbar. Allah. Ya Allah. Jalan kak, jalan. Rupanya kejadian sebelum sampai keluar dari pintu musola, lampunya padam. Listrik padam. Pulanglah waktu cari-carinya selop di tangga, nggak narik selop nggak ada, handphone nggak dibawa, senter nggak ada, dapat selop 5 langkah jatuh bawa ke sungkur. Kenapa? Selopnya dua-duanya kanan, punya Kak Siti pakainya sama punya dia kanan. Jumpa batateh-tateh sampai rumah 3:30. Cucu dan goreng telur untuk makan sahur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cucunya berpikir, bukankah dalam bulan Ramadan setan dibelenggu? Assalamualaikum. Ya Allah ya Rabbi lindungi aku ya Allah. Aku khawatir apa yang terjadi. Cari dibuka kamar ayah, mama masih tidur, adik-adik masih tidur. Nengok kamar nenek kosong, berarti nenek. Baik sangka berani aku nenek. Begitu dibuka, terkejut cucunya. Karena pas nenek itu di bawah lampu, pucat pula karena lama berdiri. Apa kata cucu? Ya Allah nek, 70 tahun ya Allah umur nenekku. 70 kali Ramadan, 70 kali taraweh. Tapi tak pernah pulang sampai 3:30. Berarti hari ini adalah malam Lailatul Qadar ya Allah. Lailatul Qadar kepala tok kau Qadar kata wacu. Gak tahu ya kau kejadian di musola itu. Biar kau tahu aja ya. Habis pinggangku 3:30 aku pulang gara-gara BKM-nya pawok kali. Nyari imam gak tahu. Biar kau tahu aja ya. Sampai kiamat gak mau aku ke musola itu lagi gitu. Rupanya gak jadi nenek itu sembahyang lagi habis sembahyang habis lebaran. Gara-gara apa? Rupanya nyari imam gak juga suka-suka hati kita BKM. Tapi aku yakin Ustaz Umar Ali pas lagi ngimami sholat enggaklah seperti baca Quran tadi. Kalau sempat macam baca Quran tadi, aku rasa pulang semua orang. Malam pertama oke rame, malam kedua sunyi semua. Kenapa? Pening aku dengan Ustaz tuh, nggak ada berubahnya. Kejadian bu, pernah di musola, imamnya kayak gitu tadi lama. Datang kakak tuh nanya, oh kak besok malam kemana? Kemana? Terawih lah. Gak usah di terawih sini kak, tempat lain yuk. Di mana? Di luar komplek ada musola itu kak. Atau ke Masjid Darmawan kita kak. Oke, yolah yuk. Begitu pergi besok malamnya bu, begitu sampai di Masjid Darmawan dibuka tuh tirai. Kenapa kak? Ustaz semalam tuh katanya pula. Karena ustadznya bukan tiap malam di masjid yang sama, enggak. Bergilir. Malam pertama mungkin di Musola Amilin. Malam kedua enggak di sini lagi. Seminggu, sebulan atau 2 kali atau 3 kali gitu. Begitu jumpa di sana, muka waktu juga lagi. Nyesal kali aku kemari ya. Kau nyari gara-gara kau katanya pula. Aku tadi mau di musola enggak kau mau kau. Kau ajak juga aku kemari. Kejadian kan kayak gini pulang malam juga kita. Yang paling parahnya hari ini bu, emak-emak kalau tarawih malam pertama sampai 15 Ramadan masih rame, alhamdulillah. Habis itu nggak ada lagi. Malam pertama sampai 10 malam Ramadan pak ini sampai ke ujung terus.
Yakin aku sampai ke ujung. Yang nggak pernah nongol di masjid pun datang. 11 sampai 20. Ini udah naik kemarin nih. Terus naik. 21 sampai akhir Ramadan. Udah dikit dah. Dikit kali. Anak-anak berkeliaran, emak-emak nggak ada, ayah-ayah nggak ada. Bilal pun agak payah membaca-baca. Mereka ngabut, lanjut, labadah. Kok gitu kau baca? Malas aku pak, cuman kita-kita aja pun. Begitu banyak orang di komplek ini, cuma kita aja yang sholat tarawih ini, mentang-mentang di ujung. Udah nanti kita tengok datang-datang silaturahmi. Ada anak-anak keliaran, ditanya. Mama kau mana mama? Di rumah wak. Ngapain? Ya masak kue lah wak, apalagi. Ayah kau ya nolong-nolong mama aku lah. Nolong angkat-angkatkan kue bawang, keripik ubi, keripik segala macam keripik. Kue bangkit, telentang, telungkup. Kue kombang loyang, tekuncup, tekacip, semua. Cuman kadang pak, kita ini kadang tak sadar diuntung laki-laki. Ninggalkan tarawih cuman bantuin istri membolak-balik kue bangkit. Padahal pas lagi mau mencicipi keripik bawang bukan yang bagus dikasih. Begitu mau ngerasa, mak biar ku rasa ku cicipi, mana tahu asin. Nggak usah yang itu bang, yang ini, jangan surantur kosong-kosong. Yang bagus masuk toples untuk tamu. Bini durhaka lebih memuliakan tamu ketimbang laki. Hati-hati bu. Ini banyak hikmah yang bisa dipetik dalam Isra Mi'raj. Malaikat luar biasa taat. Nih, keluarga TNI Angkatan Darat tidak boleh patuh kepada siapapun selagi itu melanggar aturan agama. Patuh sama atasan boleh selagi tidak ada campur baur dengan akidah atau agama kita. Ini luar biasa nih. Kurang hebat dan dahsyat apa panglima-panglima perang di zaman Rasulullah, panglima-panglima perang di zaman sahabat Nabi, tapi mereka tidak pernah taat dengan siapapun yang melanggar aturan agama Allah. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini prinsip malaikat. Begitupun kita bermasyarakat atau bertata negara, tidak boleh patuh sama atasan yang atasan itu melanggar aturan atau agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kadang kan kita gitu, lebih takut sama orangnya bukan aturannya. Padahal kalau kita takut sama aturan udah mantap nih negara. Kan banyak orang lebih takut sama orang ketimbang sama aturan. Ada anak muda naik kereta ngebut, tengah jalan nabrak lampu merah. Begitu tak berapa lama nongol polisi dari luar. Stop. Ya pak. SIM. Ada pak. STNK punya pak. Tahu gua lampu merah? Tahu pak. Kenapa ngebut? Nabrak. Cuman cemana lagi pak? Aku mau cepat. Taunya kau lampu merah? Tahu pak. Kenapa kau nabrak? Cuman karena aku nggak tahu ada bapak. Berarti kalau nggak ada polisi, nabrak lalu lintas mudah. Kita cuma takut sama polisinya, bukan sama aturannya. Tapi kalau kita takut sama aturan, enak nih hidup. Kita juga kayak gitu dalam beragama, takut sama aturan Allah, bukan takut hal-hal yang lain. Hari ini banyak orang tak pernah takut. Ada orang yang tahu tapi nggak takut. Banyak orang yang tahu tapi nggak pernah takut. Nabi mengajarkan kepada kita tahu dan juga takut. Di lapas Tanjung Kusta, kita pernah beberapa kali di sana. Lebih banyak orang Islam ketimbang orang non-Muslim. Tahukah mereka ketika mereka melanggar aturan di Republik Indonesia ini bakal masuk penjara? Tahu. Membegal, membunuh, merampok, korupsi. Tahukah mereka bakalan masuk penjara? Tahu. Tapi kenapa tetap dibuat? Mereka cuma tahu tapi tak pernah takut. Berapa banyak orang yang korupsi? Tahukah mereka itu aturan dilanggar? Tahu. Tapi nggak pernah takut. 17 miliar uang negara bansos. Dana COVID-19 dilarikannya pak. Memang nggak dapat. Entah memang nyari nggak tahu lah aku ya. Cuman kan hari ini kan banyak gitu. Ada ibu-ibu memposting di Facebook maki-maki polisi. Dapat masuk penjara.
Ada orang dimanapun dia, siapapun yang menghina pemerintah, yang mengkritik pemerintah hari ini, cepat dapatnya Pak. Tapi yang koruptor, yang 17 miliar, yang 3 miliar, bertriliun-triliun, alasan orang tuh lagi dicari. Alat pencarinya yang nggak pas, atau yang nyarinya pau. Nggak dapat-dapat. Habib Rizik di penjara, segala macam kasus diangkat Pak. Dapat kok. Bagus. Kita sami'na wa ata'na dengan negara. Ketika Habib Rizik buat salah, silakan tindak lanjuti sesuai dengan aturan. Betul. Ketika Habib Bahar bersalah, silakan tindak lanjuti dengan peraturan di Republik. Tapi jangan seperti pisau, tajamnya di bawah, tapi tumpul di atasnya. Kenapa orang-orang yang membuat hancurnya negara, kenapa hari ini tak pernah ditangkap? Kenapa si Abu Janda kurang ajar itu gak pernah ditangkap? Gak pernah ditangkap. Yang memecah belah umat, yang memaki-maki umat, yang membentrokkan umat Islam dengan umat-umat Islam lainnya. Coba. Padahal Nabi mengajarkan Islam itu bukan rahmatan lil muslimin, melainkan rahmatan lil alamin. Rahmat untuk negara, rahmat untuk semua masyarakat, rahmat untuk alam, rahmat untuk manusia, semua. Maka sejarah Isra Mi'raj ini mengajarkan kepada kita, Allah memberikan perintah sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengambil perintah siapapun kecuali perintah Allah. Begitupun kita dalam bermasyarakat. Ini hikmah, beberapa hikmah dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir Bapak Ibu yang mulia, bahwa perintah sholat yang dikasih dibungkus Allah dalam sebuah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita seperti makhluk yang ketiga, punya nafsu tapi tak punya akal, sehingga melupakan tugas kewajiban kita. Apapun pangkat jabatan kita, utamakan sholat. Begitu Pak Mayor. Nggak pernah tinggal. Setinggi apapun pangkat jenderal, setinggi apapun pangkat mayor, bahkan tinggi lagi pangkat daripada itu, ada king of the king. Ada raja di atas raja. Seberapa banyak pun harta yang kita miliki hari ini, ada yang paling kaya di dunia ini. Kalau sudah sakit, baru kadang teringat sama Allah Pak. Maka perintah sholat ini Bapak Ibu, yuk rame-rame kita semua. Habis acara malam ini bukan cuma acara sebatas seremonial belaka, melainkan ada yang bisa kita petik bawa pulang. Di antaranya paling tidak ajarkan perintah sholat sama anak, bini, laki, orang tua dan lain sebagainya. Nggak mau sholat, nasehatin. Ibu kalau ada laki yang payah kali disuruh sholat, dipujuk baik-baik. Cuman kadang emak-emak nih niatnya bagus, caranya yang salah. Niatnya bagus nyuruh lagi sholat, caranya yang kurang baik. Gitu azan lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang bini bilang sama laki, bang udah azan, bang udah azan. Sholat napa bang, udah bawa tanah pun. Sholat napa? Sholat. Caranya aja yang kurang bagus Pak. Niatnya betul. Sholat. Ibu lagi jangan suka nyuruh anak sholat ke musola. Kalau ibu nggak sholat ikut ke musola. Nyuruh gampang, ngajak yang sulit. Pak, anak sekecil apapun bawa sholat. Sholat subuh dia tidur, angkat, letakkan di belakang biar kelak dia yang merasakan kakinya sering kemari. Suruh ajak, ini kan enggak. Awal suruh anak-anak ini sholat, ibu lagi nonton pula di Indosiar. Ku menangis, membayangkan, apa pula lah suka nonton-nonton kayak gitu, cobalah. Film gak ada kerjaan itu, satu hari 7 kali dia main. Itu aja, cuman beda aja judulnya, kisahnya hampir mirip. Awal mulanya kan awalnya dia miskin nikah sama perempuan yang kaya, jadi direktur dia kan Bu. Jadi direktur, udah jadi direktur dia, tak berapa lama jumpalah sama sekretaris di kantornya, cantik pula. Udah cantik, pacaran orang tuh, pacaran, mulai nggak suka lah dia sama bininya ini. Lah selingkuh lah dia sama sekretarisnya itu Bu, biar ibu tahu aja. Tak berapa lama waktu pagi Pak, ya kan Pak, waktu pagi itu bininya bilang, bang
Bang, kita sarapan di rumah ya bang. Lakinya bilang, aku sarapan di kantor aja. Curiga bininya. Rupanya sarapan sama pacarnya. Begitu dibuka pintu, ditengok suap-suapan lakinya bu. Sama sekretarisnya. Jatuhlah rantang yang dibawanya tadi. Masuklah musik. Ku menangis, membayangkan betapa. Udah, belum habis sampai situ. Keluar dia nutup pintu pelan-pelan. Apa kurangnya aku? Apa salah dan dosaku kepadamu mas sehingga kau bisa membuat aku kayak gini? Ya Allah, tabahkan hatiku, sadarkan suamiku. Katanya pula, pikir dia begitu sampai di rumah, cucinya pakaian, bersihkannya rumah, siapkannya masakan, ngambil perhatian suaminya. Sampai di rumah suaminya marah-marah, pulang sampai ke kamar tidur langsung. Besok itu aja kerjaannya. Biar ibu tahu tak berapa lama cerai orang tuh. Cerai orang tuh. Begitu cerai, datang terkejutlah istrinya itu bu, dikasih surat dari pengadilan agama. Apa nggak bisa pikirkan lagi bang? Aku nggak mau kehilangan kamu, aku masih sayang dan cinta sama kamu bang. Udah enggak, alhasil pisah lah orang tuh. Udah pisah orang tuh, nikahlah dia sama sekretarisnya tadi bu. Nikah, rupanya baru sadar lakinya bu, baru sadar dia. Istrinya yang keduanya ini, sekretarisnya itu cuman ngambil hartanya aja, mampus. Iya, habis hartanya habis, mobilnya habis, rumah terjual. Jadi miskin, jadi gembel, jatuh tabrak mobil, masuk rumah sakit yang ada poncerinya di muka. Ya kan, rumah sakit warna putih ya kan bu, yang ada pohon cerinya. Masuk musik lagi tuh, masuk musik. Dah berapa lama keluar dari rumah sakit pakai tongkat, bawa tongkat dia kemana dia? Pergi ke rumah bini pertamanya, datang minta maaf dengan wajah yang lesu dan penuh dengan kasihan. Apa dia bilang? PA, aku minta maaf atas semua salahku kepadamu. Aku baru sadar bahwa kaulah adalah wanita yang paling terbaik. Apa kata istrinya? Mohon maaf Joko, sebenarnya kalau cerita maaf, aku dari awal sudah memaafkanmu. Tapi aku tak sanggup untuk melupakan kejadian dan kelakuanmu kepada aku. Ku menangis, pulang lelaki itu bawa pakai tongkat pak, tengah jalan pingsan meninggal. Itu aja putar-putar bilang, ibu suka kayak nonton kayak gitu, ngapain nonton kayak gituan ya? Ya, aku TV ke rumah ada, aku tonton juga lah. Diputar berita pembohongan semua. Sekian banyak orang mati kena COVID mana? COVID mana? Itu aja kerjaannya, COVID mana orangnya? Kenapa wajah orang yang meninggal kena COVID di blur? Kenapa ditutupi wajahnya? Biar mereka nggak tahu siapa yang itu sebenarnya. Udah lah, nggak usah bahas itulah. Kalau mau bahas COVID, naik pitam gua pak. Jijik kali aku nengoknya. COVID udah ulang tahun dia nih pak, udah ulang tahun dia nih. Nah, udah ulang tahun, setahun lebih di sini. Aku kalau COVID tuh manusia, pak, aku pijak-pijak itu. Nah, bertahu rasa dia. Gara-gara dia orang kena fitnah, betul. Orang yang sakit gigi COVID. Apa hubungannya sakit gigi COVID? Oh, waktu sakit gigi tiap hari ngunyah kiri payah, kanan payah, meninggal COVID. Apa hubungannya? Gara-gara dia bertambah pula rukun sholat, menyolatkan jenazah pakai ruku. La ilaha illallah. Allahu akbar, sholat jenazah. Allahu akbar, ruku pula lah dia. Untung jenazahnya enggak komplain. Kalau boleh komplain, wah duha tuh sholat jenazah wah katanya pula. Macam-macam. Nggak ngerti lah kita, mudah-mudahan kalaupun ada permainan di balik COVID ini, kita minta sama Allah agar diselesaikan permainan ini. Makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rencana kita sama dengan rencana Allah, tapi ingat sebaik-baik rencana adalah rencananya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mau pula lah yang di sana itu mati kena COVID luar ya Pak ya. Yang mak lampir, tahu mak lampir? Mak lampir Pak. Ini astagfirullahaladzim. Rupanya udah meninggal loh Bu Farida Fasa. Udah meninggal kan? Nanti datang pula ada nanti. Itu mak lampir yang di TV. Mak lampir di Indonesia kan ada yang nggak mati-mati sampai sekarang. Doakan mati makin panjang umurnya. Doakan sehat-sehat awak pula yang berdosa. Mudah-mudahan biarlah alam yang sebagai saksinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kemana-mana ceramahku malam ini, aku sadar, aku tahu mungkin Ibu nggak paham. Ibu ngerti? Paham? Luar biasa Pak Mayor.
Jamaah masyarakat Al-Amilin ini cerdas-cerdas. Istri-istri tentara ini cerdas-cerdas. Karena apa yang ku sampaikan mereka paham. Aku aja yang nyampaikan aku nggak paham. Oke, cerdas ku bilang. Ibu yang penting jaga sholat lah baik-baik. Bapak ajarkan anak sholat. Kata Nabi usia anak 7 tahun disuruh sholat. 10 tahun nggak sholat pukul. Dengar baik-baik. Pukulnya bukan mukul. Jangan pula salah paham. Pulang-pulang ke rumah mati anak orang kalian buat. Siapa yang ngajarkan? Itu Ustaz Pau semalam. Itu Ustaz gila. Suruhnya kami mukul anak kami usia 10 tahun nggak sholat. Maksud mukul itu kata Nabi kasih peringatan. Mukulnya cemana? Mukulnya pakai belakang telapak tangan dan memukulnya dari tangan sampai siku dan dari jari kaki sampai lutut. Pukulnya bukan kemari, bukan ke badan yang cepat memar. Mohon maaf Bapak, hari ini ada hak asasi manusia. Bapak mukul anak gara-gara nggak sholat, biram, lebam, ada tetangga yang nggak senang, dipisum, Bapak masuk penjara. Nggak mau, damai. Padahal anak kita sendiri. Ngeri. Hak asasi manusia ini bukan punya Islam. Islam mengajarkan 10 tahun nggak sholat pukul. Bahkan mohon maaf ibu, bapak, ada anak gadis, anak lajang yang sudah balik tak sholat, haram dikasih makan. Tapi siapa orang tua yang sanggup meniadakan makanan anak-anaknya? Ini yang perlu kita perhatikan. Sholat kita unggulkan, sholat kita utamakan, apapun pangkat jabatan kita, berapa banyak pun nilai harta kita, dan bahkan hari ini seberapa kuat pun kita, sholat itu sebagai tempat segala-galanya. Sholat tempat mengadu, sholat tempat curhat, sholat tempat kita berkeluh kesah, sholat tempat minta segala macam solusi. Wasta'inu bis sabri was sholah, minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat. Perbaiki sholat, laporkan semuanya melalui sholat. Saya kira perjalanan Isra Mi'raj ini kita tutup dengan perjalanan yang dahsyat, yang Rasul melaksanakan perjalanan yang begitu jauh. Namun Bapak Ibu, yang paling dahsyatnya adalah waktu yang diperkirakan adalah tak sampai setengah detik pun. Dari Mekah Palestina sampai ke Sidratil Muntaha 3.500 tahun perjalanan, pulang lagi Rasul ke Mekah nggak sampai setengah detik perjalanannya. Kalau seandainya rumah Rasul macam gembok pagar musola kita ini pakai gembok, Rasul menggembok pagar rumahnya, berangkat Sidratil Muntaha, turun lagi ke rumah Rasulullah, itu gembok belum berhenti bergoyang Pak. Sangkinkan cepatnya perjalanan itu. Kenapa bisa secepat itu? Masuk akal? Enggak. Tidak bisa akal menerimanya. Akal terlalu kecil untuk menerima peristiwa yang sangat besar. Sebagai ilustrasi, ya. Perjalanan Pak, dari Medan ke Jakarta berapa jam? Naik pesawat? 2 jam. Ibu, perjalanan dari Medan ke Jakarta, Kuala Namu ke Bandara Soekarno-Hatta, aku mau ceramah. Dari Johor aku pakai bajuku ini. Sampai Kuala Namu. Aku nggak sadar, dalam kantong bajuku ada seekor semut yang ikut. Sampai Kuala Namu, begitu Kuala Namu berangkat naik pesawat. Naik pesawat ini. La ilaha illallah. Tadi stempel nih pesawat. Ini nyamuk Sampai di Bandara Soekarno-Hatta 2 jam perjalanan. Rupanya acara dipending karena Jakarta lagi PSBB. Berangkat lagi pulang ke Kuala Namu. Berapa jam lagi? 2 jam. Berapa jam semua? 4 jam. Sampai aku ke Johor, bajuku ku ganti, semut dalam kantong keluar. Jumpa sama semut dalam lemari. Ditanya, Mut, apa bang? Dari mana Mut? Jakarta bang. Jalan Keramat Agis. Enggak lah bang, ibu kota yang bakalan dipindah bang. Kata semut bang. Semut yang bilang. Kata semut gitu. Kapan kau pergi? Tadi bang ambil sasar. Tengok jam. Loh, sekarang udah mau Isya. Cuma 4 jam. Iya bang. Medan Jakarta, Jakarta Medan 4 jam. Iya bang. Alah banyak kali bongak kau. Dirasalah kening semut. Sakit kau nih, sakit.
Atau kau mimpi kau ke Jakarta nengok Monas kan? Mimpi kau kan? Enggak bang, betul. Pergi aku tadi bang, 4 jam. 4 jam perjalanan kau, nggak mungkin. Nggak masuk akal pak. Karena menurut ilmu kesemutan, nggak mungkin semut yang begitu kecil, jalannya pelan-pelan dari Medan Jakarta Medan pulang pergi PP 4 jam, mustahil. Dari Gaperta sampai Amplas setahun nggak nyampe. Kenapa bisa? Karena semut bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kenapa Nabi Muhammad bisa? Karena Nabi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Kalimat dalam Al-Quran, abdi, hambaku Nabi Muhammad, asra artinya diperjalankan. Kalau Allah yang memperjalankan, kun fayakun, maka suka-suka Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang mustahil. Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada mama. Allah mau jadi. Nabi Isa ada mama, nggak ada ayah. Allah mau ada pak. Sampai Maryam bilang sama malaikat Jibril, Bril, apa Maryam? Kata si malaikat Jibril, kau bilang aku mau punya anak. Iya Maryam. Nggak mungkin lah. Cowok kau aja nggak ada kok. Aku nggak pernah chattingan sama laki-laki. Serius loh Maryam, kata Jibril. Mau bercanda kau Jibril. Serius. Mana mungkin kata Maryam dalam Quran. Mana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak. Padahal aku tak pernah disentuh oleh laki-laki satupun. Tapi Allah mau. Jadi. Kalau Allah mau tak ada yang tak mungkin. Ini bisa jadi kita petik pelajaran. Anak mau jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi ulama, mau jadi qori, mau jadi hafiz. Kalau Allah mau, tak ada yang tak mungkin. Harus ada ikhtiar. Ikhtiar tanpa doa, sombong. Sombong tanpa ikhtiar, omong kosong. Ya bu? Ya bu? Inilah saya kira masalah sholat bisa kita pikirkan baik-baik. Bahwa sholat adalah ujung tombak ibadah. Bahwa sholat adalah amal pertama diperiksa di akhirat. Dan kalau lulus sholatnya, semua amal ngikut. Tapi kalau terhambar sholatnya, semua amal akan dicari kesalahannya. Yang kedua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj tak bisa dilogikakan dengan akal, tapi diyakini dengan iman kepada Allah. Artinya, yuk tingkatkan iman. Bagaimanapun perkembangan zaman, iman harus dikuatkan. Bagaimanapun negara bergejolak, iman harus dikuatkan. Bahkan bagaimanapun utang banyak, iman harus dikuatkan. Iman harus dikuatkan. Apalagi musim Covid, bukan cuma iman, tambah imun. Imannya kuat, imunnya nggak kuat, Covid. Ada imunnya kuat, tapi nggak ada iman, kena speed. Kena jepit, Pak. Kena Covid juga. Covidnya lain. Malaikat yang akan meng-Covid kita. Orang yang tidak sholat, ibu, orang yang ninggalin sholat secara sengaja. Tidak ada niat untuk mengqadha sholat itu. Sebelum malaikat mungkar nangkir datang dalam kubur kita. Ada 2 makhluk Allah yang datang duluan. Pertama malaikat Zabaniyah. Apa tugasnya? Untuk menanya masalah nikmat. Yang kedua akan dikirim ular Sujarul Aqra. Ular Sujarul Aqra ini diceritakan dalam riwayat bahwa kukunya saja, panjang kukunya dari Gaperta sampai Jakarta. Kukunya aja. Kepalanya kepala naga dari neraka datangnya Pak. Dikirim Allah. Dia bercakap sama kita penghuni kubur yang tidak sholat. Hei manusia durjana, apa kerjaanmu di dunia? Kenapa kau ninggalin sholat? Aku di sini disuruh Allah, dikirim Allah, diperintahkan Allah untuk menghukum orang yang ninggalin sholat. Diambilnya tangannya, dihantamkan ke badan kita, remuk sampai ke tanah lapisan ke-7, udah hancur remuk, disatukan lagi, dihancurkan lagi, disatukan lagi, sampai malaikat mungkar nangkir datang. Kok datang? Kalau sempat ngopi orang dulu di simpang, nggak jadi-jadi. Alhasil Bapak Ibu, kita terhambat oleh sholat. Perbaiki sholat kita, mana yang tinggal, yuk kita qadha. Mohon maaf, masa kita pelatihan ada sholat ketinggalan. Mohon maaf Ibu, masa kuliah ada sholat ketinggalan, yuk qadha. 4 imam mazhab mewajibkan mengqadha sholat. Masa gadis ada sholat kita tinggal, kita qadha. Oh Ustaz banyak kali loh Ustaz gak terqadha itu. Udah puluhan tahun gak bisa diganti. Gampang caranya.
Setiap sholat maghrib, habis maghrib, kodo maghrib. Habis isya, kodo isya. Habis zuhur, kodo zuhur. Habis asar, kodo asar. Habis subuh, kodo subuh. Walaupun habis asar dan habis subuh tak ada lagi sholat, tapi mengkodo sholat tidak terikat dengan waktu. Ini mengkodo sholat. Kalau maghrib, usalli fardal maghribi salasa raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, kodo, ganti adaannya. Usalli fardal maghribi salasa kodoan. Tinggal ganti aja. Adaan diganti dengan kodoan. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin kodoan lillahi ta'ala. Gitupun subuh, kodoan lillahi ta'ala. Kodoan lillahi ta'ala. Ini cara terbaik agar kita tidak pun terlalu capek dan tidak ada menyepelekan dalam hal sholat. Ya bu, sholat, iman, imun, dan kemudian yuk kuatkan ukhuwah Islamiyah kita melalui masjid atau musalla. Karena Allah perintahkan Nabi minal masjid ilal masjid, menunjukkan bahwa masjid penting bagi kita. Kalau di komplek kita yang ada musalla, ini musalla jadi pengganti masjid. Bukan cuma untuk sholat, ngaji, musyawarah, ngambil mufakat, apapun itu semuanya sentralnya masjid, pusatnya masjid. Pertama Nabi hijrah ke Madinah bukan membentuk tim relawan, bukan membuat posko pemenangan, bukan juga membuat tim perang atau bala tentara, tapi yang pertama dibangun Rasulullah Masjid Quba untuk pusat segala-galanya. Jadikan musholla ini ramai dengan aktivitas kita, musyawarahlah di musholla, wiridlah di musholla, ngajilah di musholla, ngumpullah di musholla. Jadikan musholla ini sebagai pusat menggantungkan hati, bahkan kemanapun kita pergi, kita teringat dengan musholla dan masjid-masjid di sekitar kita. Saya kira Bapak Ibu, udah jam 12 kurang sejam setengah. Mudah-mudahan apa yang kucakapkan malam ini ada faedah dan manfaatnya. Dan terima kasih pula atas silaturahim kita hari ini. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi silaturahim yang membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita karena Allah, berpisah pula kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan asbabnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kusangka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalaulah ada umur yang panjang, bertemu kita di lain waktu dan kesempatan. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, minta tolong ibu, jangan sampai tak mandi-mandi. Nah, aku takut bawa bau sampai kemari. Kalaulah ada jarum yang patah, siapa yang matahi? Nggak tahu. Kalaulah ada kata-kataku yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan simpan sampai bekarat. Kalau ada kata-kataku yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di kantong celana. Kalau ada kata-kataku yang salah, tolong jangan sebarkan kemana-mana. Kalau ada jarum yang patah, jangan dicampakkan ke tepi paret. Kalau ada kata-kataku yang salah, minta tolong ibu pulang, jangan merepet-repet. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke tepi kali. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan bilang-bilang sama polisi. Kalau ada jarum yang patah, apa bu? Hah? Siap-siap, suka aku lah jarum-jarumku. Yang matahin aku, suka aku lah. Jarum ibu patah, punya bapak itu ada jarumnya, patahkan. Kasih pak. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Buah durian, buah kerondok. Cukup sekian dulu dong. Buah sirsak, sebuah pepaya. Buah kuini, sebuah mangga. Sebiji buah-buahan pun gak nampak gue lagi. Ini untuk anak-anak. Ini untuk anak-anak muda. Untuk kalian yang masih jomblo. Kuntilanak indah bergaya. Bikin status di dinding FB. Adik-adik jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya mengundurkan diri. Usikum nafsi bitaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.